Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman. Kali ini saya akan eh, menyampaikan bagaimana menggunakan aplikasi Google Form pada platform Google. Nah, pertama-tama silakan dibuka Windows-nya, dibuka PC-nya, sehingga ada tampilan Google seperti ini dan masuk menggunakan akun kita. Bapak Ibu. Saya menggunakan akun belajar, jadi silakan masuk menggunakan akun belajar. Setelah masuk nanti kan ikonnya di sini bisa berubah. Kalau Bapak Ibu mungkin inisial atau foto, silakan dicek di bagian kanan atas, diklik. Jika sudah masuk berarti kan di sini ada tulisan akun kita. Boleh akun belajar, boleh akun Gmail, tapi disarankan akun belajar ya Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke aplikasi Google Form, silahkan diklik di bagian kanan atas ini yang ada logo titik 9 buah. Nah, silahkan diklik, maka akan muncul sangat banyak aplikasi dari Google yang bisa kita gunakan. Karena kita ingin menggunakan Google Form, maka kita pilih yang bagian formulir. Formulir ya Bapak Ibu ya, formulir. Atau kalau di bahasa Inggrisnya form aja kali ya. Nah, silakan diklik. Pada saat kita klik, maka akan muncul tampilan Google Form. Banyak sekali. Nah, yang ini yang pernah kita buat. Akun Google Form yang pernah kita buat dan guru-guru Indonesia yang pernah buat template-template Google Form-nya. Kita bisa revisi, bisa adaptasi. Untuk memulai, pada sudut kiri atas ini ada tanda tambah. Nah, untuk memulai silakan diklik tanda tambahnya Bapak Ibu. Diklik. Jika kita ingin membuat form kosong, silakan diklik. Mari kita klik. Pada saat kita klik, maka akan muncul tampilan Google Form yang ingin kita buat. Nah, sebelum memulainya, maka saya akan memperkenalkan tools-toolsnya terlebih dahulu. Pertama mungkin di sini di formulir tanpa judul ini adalah judul dari form yang akan kita buat. Jika kita tulis nanti di bagian sini formulir tanpa judul dan formulir tanpa judul ini otomatis nanti ke sana. Misalnya kita mau buat anggap saja latihan 1 ya Bapak Ibu ya. Latihan 1. Judulnya latihan 1. Pada saat kita klik di sini, otomatis nama filenya berubah jadi latihan 1. Atau Bapak Ibu silakan ganti nama sesuai keinginan. Nah, ini adalah nama file. Nama file pada saat nanti kita simpan file form ini. Yang kedua, di sini ada 3 tools pertanyaan. Ini fungsinya untuk membuat pertanyaan. Jadi pada saat kita klik pertanyaan, jadi tampilan di sini adalah tampilan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat. Jika kita klik di bagian jawaban, ini nanti setelah kita buat pertanyaan, kita share link pertanyaan ini, maka pada saat si pemilik formulir bukan pemilik sih, si yang kita minta untuk menjawab formulir ini, nanti jawabannya ada di bagian jawaban. Ini adalah setelan ini setelan untuk Google Form-nya. Misalnya jika kita ingin membuat survei ini menjadi kuis, silakan dijadikan tombol, otomatis nanti formnya berubah menjadi
kuis, ada poin-poin di pertanyaan, di tiap pertanyaan. Kemudian ini ada bagian jawaban ya. Silakan kalau ingin diatur, misalnya pada saat kita share form ini, apakah kita ingin mengumpulkan alamat email si penjawab, silakan diklik. Kemudian mengirim salinan ini artinya setelah si penjawab form ini nanti menjawab form yang kita beri, maka hasil jawaban form ini ada di email mereka masing-masing. Silakan diaktifkan juga. Ini bagian izinkan pengeditan respon, artinya si penjawab bisa mengedit kembali respon yang telah dikirimnya. Nah, ini kalau ingin diaktifkan silakan, biasanya tidak pernah diaktifkan. Kemudian ini batasi. Nah, di sini jika kita ingin membatasi si penerima form adalah hanya orang-orang yang memiliki akun belajar, silakan dibatasi. Tapi kadang-kadang banyak teman-teman yang akun belajarnya belum aktif. Jadi untuk mempermudah supaya tidak ribet, silakan diklik saja, dimatikan notifnya agar semua bisa mengakses. Nah, ini batasi ke satu jawaban, artinya si penjawab hanya bisa mengirimkan satu jawaban, tidak berulang-ulang. Silakan diaktifkan atau tidak. Dan ada pengaturan lainnya. Nah, itu di bagian setelan. Ini jawaban, belum ada jawaban, ini pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, oke, lanjut. Kita masuk ke bagian pertanyaan lagi. Di standby-kan ke bagian pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke sini kita perhatikan tools di atas. Bapak Ibu, tools yang paling kiri ini adalah tools add-on. Add-on ini toolsnya hanya dimiliki oleh akun belajar ID. Di akun biasa tidak punya akun tambahan atau tools tambahan seperti ini. Di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Bisa untuk membatasi waktu pengiriman survei, bisa untuk di sini ada CCTV, di Autoproctor ada CCTV, dan ada chat form ini. Formnya itu menjadi seperti chat. Jadi kita seperti balas-balasan sama chat. Nanti mungkin di kesempatan lain saya sampaikan, saya buat videonya lagi. Nah, kemudian ini add-on. Kemudian ini adalah tema. Jadi temanya jika ingin menggunakan tema mempercantik tampilan form, silahkan diklik bagian tema. Ini bagian tema yang lambangnya itu seperti papan lukis, papan buat ini cat lukisan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita klik maka akan muncul tampilan di sebelah kiri. Tampilan pertama yaitu paling atas header, pilih gambar. Header ini artinya di atas form ini jika ingin kita beri kop, maka silakan dipilih header yang sesuai. Silakan diklik Bapak Ibu. Misalnya saya mau pilih gambar. Nah, di form ini menyediakan banyak gambar untuk header. Silakan diklik pilih gambar. Maka akan akan keluar semuanya sesuai yang kita inginkan. Ada misalnya Bapak Ibu di sekolah, berarti nanti keluar gambar-gambar yang ada hubungannya dengan sekolah, ilustrasi dan semacamnya. Karena kita di sekolah mungkin kita bisa pilih salah satu ya. Saya mungkin pilihnya ini pensil warna. Saya akan pilih. Kemudian pada saat kita pilih dengan mengklik salah satu tema di sini, tema untuk header, kemudian keluar muncul ada tulisan di bawah ini sisipkan. Kita klik sisipkan Bapak Ibu. Pada saat disisipkan maka akan muncul headernya di bagian atas. Nah, seperti itu. Yang kedua, ke warna tema. Jadi tema di form ini
boleh kita ganti-ganti, misalnya hijau, kuning, biru, dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bagian temanya. Kemudian ada warna latar belakang, berarti latar belakangnya ini yang diganti. Silakan dipilih. Boleh yang tua, boleh putih saja, boleh muda, soft, atau yang lebih ngejreng. Dan gaya huruf pun bisa diubah, misalnya menjadi lucu. Nah, maka tampilannya akan lucu seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang tools selanjutnya kita ke gambar mata. Gambar mata ini adalah bagian pratinjau. Kita ingin melihat bagaimana sih tampilan form ini versi si penjawab. Silakan diklik. Pada saat kita klik, maka akan muncul jendela baru. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ini karena memang belum ada isi, makanya tampilannya hanya seperti ini. Kita balik. Ini untuk back dan ini untuk forward, next. Ini back. Ini next, ini untuk kirim. Kemudian di sini juga ada buat salinan form di bagian titik 3 boleh. Ini formnya mau dibuang juga boleh, dapatkan link yang sudah terisi juga boleh. Artinya kita memberikan form ini dengan jawaban yang sudah ada. Nah, ini tambahkan kolaborator, artinya kita ingin teman kita juga ikut sebagai editor di dalam form ini. Bisa diotak-atik, silahkan. Kalau yang cetak ini, form ini untuk dicetak, dan ini tadi ke add-on sama. Tools yang di atas selesai Bapak Ibu, kita masuk, kita coba buat pertanyaan. Nah, ini latihan 1, kemudian silakan dibuat deskripsi apa yang ingin disampaikan. Misalnya belajar membuat form. Nah, silakan diisi seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kita klik di bagian pertanyaan tanpa judul. Nah, pada saat kita klik, maka kita dipersilakan untuk membuat pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat tergantung dengan jawaban yang kita sediakan. Jadi misalnya nih, di bagian kanan ini ada tulisan pilihan ganda, ini bisa dipilih. Jadi pilihan jawaban Bapak Ibu seperti apa? Coba kita klik. Nah, jadi jika pertanyaannya itu sekitar pertanyaan mengenai nama, kemudian asal instansi, silakan pilih jawabannya itu jawaban singkat, jawaban di bawah Bapak Ibu. Nanti otomatis. Ya, misalnya saya ganti nih. Nama. Nah, otomatis di sini pilihannya jawaban singkat, dan di sini otomatis nanti si penjawab akan menjawab secara singkat, hanya nama. Nah, ini untuk menyalin pertanyaan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama. Ini fungsinya yang ada duplikasi kertas ini ya Bapak Ibu, kertas double ini untuk menghapus pertanyaan kita. Kemudian ini wajib diisi ini apabila kita klik. Penjawab tidak bisa mensubmit, mengirim form ini apabila tidak menjawab pertanyaan yang kita beri ini. Oke, nah untuk melanjutkan pertanyaan kita cari ikon tambah. Nah, tambah ini Bapak Ibu, tambah ke bagian bawah, berarti ada pertanyaan baru. Nah, silahkan nanti diotak-atik, misalnya pertanyaannya dalam bentuk apa. Kalau pilihan ganda berarti kan nanti ini ada opsi A-nya apa, B-nya apa. Nah, seperti itu. Kemudian ini pilihan ganda, jawaban singkat. Kalau paragraf itu intinya pertanyaan kita sekitar bagaimana sih pendapat Anda. Jadi berupa penjelasan. Jadi nanti otomatis jawabannya kita pilih di sini, kita klik bagian paragraf ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang bagian upload file. Upload file itu jika kita ingin meminta si penjawab ini mengupload file foto misalnya, atau file SK dan sebagainya.
Nah, untuk pada bagian drop down ini pilihan yang kita berikan misalnya eh, kelas. Jadi kelas. Kita contohkan satu Bapak Ibu. Kelas misalnya 10, 11, 12. Nah, kita cek tampilannya. Tampilannya seperti ini. Ini yang untuk drop down. Jadi, mungkin untuk siswa atau penjawab yang lain, pilihannya seperti ini. Drop down itu maksudnya seperti ini. Jadi, suruh memilih, tinggal pilih, tinggal diklik. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, untuk upload file tadi sudah skala linear, mungkin suka, tidak suka, sangat suka. Nah, seperti itu. Ini yang lebih rumit lagi. Nanti ada contohnya saya berikan. Dan ini untuk pilihan tanggal, misalnya tanggal hari ini. Jadi tampilannya nanti kalau kita misalnya tanggal lahir. Maka tampilannya. Nah, tinggal diisi oleh peserta. Tampilannya seperti itu. Lalu di sini di bagian kanan ini ada pilihan untuk upload video. Mungkin sebelum membuat pertanyaan, Bapak Ibu ingin mengupload video dulu atau mengupload foto atau teks. Nah, ya, ini tinggal ditambah saja. Setelah form selesai, maka link yang akan kita kirimkan bisa kita klik melalui ini. Yang di kanan atas ada bagian kirim, kita klik. Nah, pada saat diklik, apakah form ini akan dikirim melalui email atau hanya tautan yang diberikan kepada si penjawab. Jika hanya tautan, maka silakan klik tanda sematkan seperti ini. Jika diklik, maka akan muncul tautannya. Tautan ini yang nanti disalin Bapak Ibu, disalin dan diberikan kepada si penjawab. Apabila linknya kepanjangan, silakan diperpendek, klik perpendek, maka linknya menjadi pendek dan silakan disalin dan diberikan ke si penjawab. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu tutorial membuat Google Form-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.